wal hadirat rahimakumullah. Mari kita sama-sama mengkaji salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, yakni surah Az-Zariyat ayat 56. Di situ Allah dengan tegas menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kira-kira ada yang tahu Bapak Ibu artinya? Yang sebelah kanan? Ya, demikian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali pada hakikatnya untuk beribadah. Nah, ketika Allah menciptakan seluruh makhluk, terutama jin dan manusia, Allah sudah menyiapkan dimensi-dimensi ibadah yang di situ dalam pelaksanaannya ada berbagai macam cara teknik dan pelaksanaannya. Ada dimensi ibadah yang cukup dilaksanakan satu kali dalam seumur hidup. Kira-kira apa tuh, Pak? Betul. Salah satu di antaranya adalah pelaksanaan ibadah haji. Apalagi kalau kita melihat sejarah Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah melaksanakan ibadah haji untuk yang pertama sekaligus pelaksanaan haji wada yang terakhir. Ya, demikian juga yang Ibu katakan barusan. Salah satu di antaranya juga pelaksanaan ibadah yang sekali dalam seumur hidup itu adalah ibadah khitan. Kan nggak ada ibadah khitan yang dua kali berkali-kali ya. Kemudian hadirin wal hadirat, ada juga pelaksanaan ibadah yang pelaksanaannya cukup dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Betul. Barusan Ibu menyatakan di antaranya adalah pelaksanaan ibadah puasa. Nah, insya Allah nanti beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Disitulah pelaksanaan ibadah yang satu kali dalam satu tahun. Betul juga, barusan ibadah pasti paketannya dengan sholat sunnah tarawih. Kemudian pelaksanaan ibadah kurban, ibadah idul fitri, ibadah idul adha. Subhanallah. Demikian juga zakat, itu termasuk dimensi ibadah yang pelaksanaannya satu kali dalam satu tahun. Kemudian ada lagi dimensi ibadah yang pelaksanaannya cukup dilaksanakan satu kali dalam satu bulan. Walaupun memang ini bukan ibadah yang utama, namun inilah ibadah sunnah yang menyempurnakan ibadah utama, ibadah wajib kita, yaitu ibadah puasa Yaumul Bid, puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah. Subhanallah, saya senang banget nih berada di jamaah yang pintar-pintar semua nih. Jadi tinggal ngulas-ngulas aja Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Kemudian Ibu dan Bapak, di samping ibadah yang tahunan, bulanan, ada juga ibadah yang dilaksanakan cukup dalam satu kali selama satu minggu. Betul. Ibadah sholat Jum'ah. Kira-kira Ibu ibadah sholat Jum'ah tidak? Betul. Boleh tapi tidak wajib. Namun bagi bapak-bapak, ini adalah pelaksanaan, dan juga laki-laki yang sudah balik, ini adalah pelaksanaan wajib yang dilaksanakan satu minggu, yakni sholat Jum'ah. Di samping itu, ada lagi ibadah-ibadah yang dilaksanakan satu kali dalam satu hari, yang disebut ini adalah ibadah harian. Walaupun ketika kita melihat ibadah-ibadah, ternyata hampir semuanya dimensi pelaksanaannya adalah harian. Terutama ibadah sholat, sudah jelas ini 5 waktu. Kemudian kalau ada ibadah yang ghair mahdhah, berbuat baik, belajar, bekerja, berkarya, dan lain sebagainya, hampir semua ibadah yang dalam pelaksanaannya itu adalah ibadah harian. Namun di samping seumur hidup satu kali, ada yang setahun sekali, ada yang bulanan, ada yang mingguan, dan ada harian. Ini ada ibadah yang dahsyat luar biasa. Bukan tahunan, bukan bulanan, bukan mingguan, tapi ini dilaksanakan setiap saat, di mana saja dan kapan saja. Kira-kira ibadah apa tuh, Pak? Luar biasa. Betul, itu adalah pelaksanaan ibadah yang mana itu menyambungkan qalbu kita ke hadirat Allah. Itulah yang dimaksud dengan zikrullah. Subhanallah, Bapak Ibu hadirin sekalian,
Ketika kita melihat ibadah-ibadah yang Allah siapkan untuk pelaksanaan ibadah para hambanya, di situ kita merasakan bagaimana ketersambungan kalbu kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ibadah, terutama ibadah yang per detik ini, yaitu berzikir ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berbagai macam versi bagaimana pelaksanaan zikir, namun secara tegas Allah menyatakan di dalam surah Al-Mulk, di situ Allah menyatakan wa asirru qaulakum awijharu bih. Dan inilah pilihan bagi kita sekalian. Zikir itu bisa dilaksanakan secara sir, secara khafi, secara tersembunyi, secara rahasia. Tidak ada orang yang tahu kecuali kalbu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah zikir yang didengungkan di dalam hati. Pun ada zikir yang gerakannya terlihat, ucapannya terdengar, dan hurufnya jelas terbaca. Betul, itulah yang dimaksud dengan zikir jahar, zikir yang nyata terdengar, ucapan, huruf, dan juga geraknya. Itulah zikir jahar. Jadi Bapak dan Ibu hadirin sekalian, ketika kita berzikir, silahkan. Ada yang merasa nyaman zikir sir, itu adalah pilihan dari Allah. Ada juga yang merasa nyaman dengan zikir jahar, itu pun pilihan dari Allah untuk kita sekalian. Dan bagi yang melaksanakan dua-duanya, zikir sir, zikir khafi, subhanallah, itulah yang terbaik. Karena ada hadis yang menyatakan afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Rasulullah menyatakan bahwa seafdol-afdolnya zikir itulah kalimat la ilaha illallah. Dan di dalam hadis yang lain, Rasul pun menyatakan khairu zikri al-khafi, bahwa sebaik-baiknya zikir adalah zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Maka silahkan, pilihan bagi Bapak Ibu sekalian, mau zikir jahar, zikir khafi, itu adalah pilihan bagi kita semuanya. Neil Armstrong naik ke bulan, nasi padang terasa gurih, rasanya cukup sekian, dan terima kasih.